Nah, berikut informasinya, kredit macet 16 pinjol di atas 5%, OJK perketat pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini di weekend kita makin semangat, makin nambah informasi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK ungkap 16 pinjol ini macet parah. Nah, ini daftar-daftarnya. Mana tahu ada yang kalian galbaikan. Pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya, sekarang Indonesia lagi dikepung sama dana asing. Ada sekitar 17 triliun dana masuk ke Indonesia khusus investasi untuk pinjol. Nah, berikut informasinya, dana asing 17 triliun masuk ke Indonesia khusus untuk pinjol. Pada Juni 2026 berasal dari luar negeri itu meningkat 34,18 untuk investasi. Nah, ini berimbas ke 16 pinjol yang kredit macetnya terparah dari TWP 90 di atas 5%. Informasinya ini untuk membiayai pinjol-pinjol yang macet akibat gagal bayar. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi informasinya dari ke-16 pinjol yang sedang kredit macet ini, dana asingnya sudah masuk, informasi dari OJK teman-teman ya. Dan nantinya mungkin akan dibagi-bagi. Tetapi ada hal paling mengerikan lagi ketika dana 17 triliun ini masuk ke Indonesia. Karena apa? Otomatis mereka setiap perusahaan pinjol akan bekerja keras bagaimana uang ini disalurkan dan berbunga. Otomatis akan lebih banyak lagi yang namanya scammer. Yang pertama, kemudian penawaran lagi, kemudian lagi akan adanya lagi uang masuk tanpa izin dan kita dipaksa terus untuk membayar. Ya kan ya? Otomatis ini akan terjadi lagi sama halnya seperti pemerasan yang dilakukan oleh pinjaman Go yang baru-baru ini, diakibatkan karena hanya buka aplikasi aja langsung cair. Nah, seperti yang dilakukan baru-baru ini oleh pinjaman Go, di mana mereka mengatakan kalian memang terbiasa melakukan pemerasan ya, saya tidak ada melakukan pengajuan pinjaman sama sekali ke akun kalian, lalu kalian WA saya seperti ini dan lalu tiba-tiba dana cair ke rekening saya. Gila kan kalian? Tiba-tiba dia dapat WA pencairan 1,7 juta dengan pembayaran 3 kali bayar, dan ternyata dia hanya mendownload aplikasinya saja tanpa membuka aplikasinya secara detail, langsung masuk uangnya ke rekeningnya. Nah, itu dia teman-teman ya, efek-efek uang besar masuk ke dalam Indonesia untuk memeras masyarakatnya, dipaksa menggunakan pinjol, kalau nggak pakai pinjol dipaksa lagi untuk minjam, kalau nggak mau minjam dipaksa lagi untuk kalian ngambil limit dan segala macamnya. Nah, caranya biar limit tersebut tidak masuk ke rekening kita adalah dengan galbay. Kalau sudah galbay otomatis kita call 5. Kalau call 5 mana ada orang yang mau minjamkan kita duit. Jangankan minjamkan duit, ngelirik kita mungkin nggak mau lagi. Bener kan ya? Yang kedua, kita wajib galbay ataupun tunbay, baik itu 3 bulan, 2 bulan ataupun 4 bulan, itu wajib. Karena apa? Dengan begitu track record kita akan kotor, otomatis mereka tidak akan membaca lagi kita dan diasingkan dalam file-file orang yang galbay. Nah, dengan seperti itu mereka harus berpikir bahwa kita nggak akan mau menggunakan pinjol kalau bukan terpaksa. Kalau memang semua perbankan menolak kita karena data kita jelek apa segala macam dan hanya pinjol yang mau menerima kita, tapi ingat, pinjol juga wajib menghormati kita sebagai nasabah. Ingat, banyak sekali kok pinjol yang sekarang asal main serang. Benar kan ya? Kondar diserang, kondar ditagih, rumah kondar diacak-acak. Lebih parahnya lagi, kondar dipaksa untuk ngeklik link di mana link tersebut nanti diarahkan untuk peminjaman. Nah, ini pernah terjadi di Rupiah Cepat. Nah, jadi buat kalian semuanya, dari banyaknya investor yang akan masuk ini, tolong rem penggunaan pinjol. Perhatikan efek di belakangnya. Tolong rem hasratkan untuk memiliki sesuatu. Perhatikan bunga besarnya.
Walaupun sejauh ini Galbay aman, tapi perhatikan, kita tidak akan tahu apa yang akan dilakukan pinjol selanjutnya. Saya sudah sampaikan, dari tahun 2022 sampai sekarang itu berbagai macam tawaran pinjol berubah-ubah sesuai dengan penggunanya. Nah, kalau udah uang besar masuk seperti ini, otomatis akan lebih besar lagi yang dilakukan pinjol, termasuk pemberian DC di seluruh wilayah Indonesia. Siapa yang tahu? Gitu kan ya. Nah, dari itu OJK memberikan update terbaru untuk 16 pinjol yang dimana katanya ini akan mendapat kucuran dari 17 triliun ini, dan 16 pinjol ini macet parah di bulan ini. Nah, berikut informasinya, kredit macet 16 pinjol di atas 5%, OJK perketat pengawasan. Yang mana Agus menyatakan bahwa tingginya resiko kredit macet ini pengaruhi kemampuan bayar debitur alias gagal bayar, kualitas penerapan manajemen resiko alias pinjol-pinjolnya asal main transfer saja, dan di sini diminta pinjol wajib untuk memperkuat kredit scoring dan pengelolaan resiko dalam penyaluran pendanaan alias jangan asal transfer aja. Ya, nanti yang disalahkan nasabah padahal pinjolnya yang ngebet banget ingin suruh nasabah-nasabah pinjam. Dan berikut beberapa daftar-daftar pinjol yang kredit macetnya di atas 5%. Nah, berikut pinjol super parah macet paling banyak di Galbay di 2026 ini bulan Agustus. Yang pertama dompet kilat, KTA kilat, akseleran pinjaman Go, koin P2P, kredit Pro, finansial, uang Mi, pinjam duit, dana syariah, Batumbu, klik UMKM Indosatku, Samir, ada modal, dan terakhir ialah etis. Ayo, siapa kalian yang Galbay di sini? Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ada Galbay di sini, kalian wajib lanjutkan untuk Galbay. Karena apa? Karena wajib untuk kita menselaraskan diri kita, memperbaiki hidup kita, dan ingat, kalau kita bayarkan, kita royal seperti vlog saya sebelumnya, itulah yang akan terjadi. Karena apa? Karena wajib untuk kita menselaraskan diri kita, memperbaiki hidup kita, dan ingat, kalau kita bayarkan, kita royal seperti vlog saya sebelumnya, itulah yang akan terjadi. Kalau kita berusaha untuk membersihkan nama kita, berusaha untuk memperbaiki semua jalan kita gara-gara banyak pinjol, yang terjadi adalah semua harta benda hilang, tapi hutang tidak pernah lunas. Udah banyak contohnya, udah banyak korbannya, dan udah banyak kejadiannya. Jangan terjadi pada kita. Buat mental, percaya sama diri kita bahwa kita bisa menyelesaikan ini walaupun lambat tapi pasti. Ya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.